Maafin nenek ya, gara-gara nenek kamu jadi repot tiap pagi. Halo semuanya, selamat datang. Sebelum kita mulai, aku pengen kalian ikut hadir di cerita ini sepenuhnya. Kalian lagi dengerin dari mana sekarang? Dari kota apa? Dari pulau apa? Tulis di kolom komentar ya. Karena kisah ini bukan cuma tentang satu orang, tapi tentang banyak orang yang pernah merasa kecil, pernah dianggap tak layak, cuma karena hidupnya tidak semewah orang lain. Jam dinding baru saja menunjukkan pagi. Angin subuh masih tajam. Dinginnya seperti sengaja menguji siapa yang benar-benar kuat. Saat sebagian mahasiswa lain masih terlelap di balik selimut hangat, masih memeluk mimpi yang nyaman, Aris sudah berdiri dengan tubuh yang menggigil, menahan lapar, menahan lelah, menahan nasib yang tidak pernah memberinya pilihan mudah. Aris bukan mahasiswa yang hidupnya ditopang mobil mewah dan uang saku tebal. Aris yatim piatu. Ia tidak punya tempat pulang yang menunggu dengan pelukan orang tua. Ia hanya punya dirinya sendiri dan sebuah tekad yang dipaksa tumbuh lebih cepat daripada usianya. Di sebuah pasar tradisional yang becek, yang lantainya licin oleh lumpur, yang baunya amis bercampur sayur busuk dan sisa ikan, Aris terlihat memanggul karung goni berisi sayuran seberat 50 kilo. Kalian bisa bayangin? Badannya kurus, kaos oblongnya sudah lusuh, napasnya tersengal-sengal, keringatnya mengalir sampai membasahi leher dan punggung. Kakinya cuma beralaskan sandal jepit yang tipis. Tiap langkah harus hati-hati supaya tidak terpeleset. Tapi Aris tidak mengeluh, seolah ia sudah terbiasa menelan semua rasa sakit itu sendirian, diam-diam, tanpa minta dikasihani. Dari belakang terdengar suara lirih, bergetar, seperti suara yang sudah terlalu sering menahan sedih. Nah Aris, sudah nak, istirahat dulu. Nanti punggungmu sakit. Itu Nek Ijah, seorang pedagang sayur tua yang hidup sebatang kara. Tubuhnya membungkuk dimakan usia. Kulitnya keriput, matanya mulai rabun, tangannya gemetar setiap kali memegang sesuatu. Seharusnya, di usia seperti itu, ia duduk tenang di rumah, menikmati sisa umur dengan damai. Tapi hidup tidak pernah memberinya kemewahan bernama istirahat. Nasib memaksanya tetap berjualan demi sesuap nasi. Aris menoleh dan tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang seperti menutup rapat rasa lelah yang sebenarnya sudah menjerit di dalam dadanya. Enggak apa-apa, Nek. Sedikit lagi sampai lapak. Kalau Aris enggak bantu angkat sayurannya, nanti nenek jualannya kesiangan. Kalau kesiangan, pasarnya keburu sepi. Aris tidak punya hubungan darah dengan Nek Ijah. Tidak ada ikatan keluarga. Tidak ada kewajiban. Tapi justru disitulah letak keajaiban hatinya. Ia cuma pemuda yang kebetulan kos dekat pasar dan tidak tega melihat wanita setua itu memikul beban sendirian. Bagi Aris, Nek Ijah seperti bayangan ibunya yang sudah tiada. Kadang, orang yang paling kita sayangi dalam hidup justru datang dari tempat yang tidak kita duga. Aris membantu menata dagangan, memastikan Nek Ijah duduk dengan nyaman, bahkan merapikan bagian lapak yang miring supaya nenek itu tidak kesulitan. Lalu ia melirik jam tangannya. Jam itu sudah retak kacanya, tapi Aris tetap menjaganya seperti menjaga sisa kendali atas hidupnya yang kacau. Pukul 15 menit. Astaga, aku telat lagi. Suara paniknya pecah dalam kepala. Jarak dari pasar ke kampus cukup jauh, dan hari ini jadwal mata kuliah Pak Teguh, dosen paling killer dan paling disiplin di fakultasnya. Dosen yang kalau sudah bicara, rasanya seperti palu hakim. Tidak ada toleransi. Tidak ada alasan. Aris menyalami tangan keriput Nek Ijah dengan takzim, seolah tangan itu adalah sesuatu yang suci. Malam itu sunyi sekali. Aris masih berdiri di depan makam Nek Ijah lebih lama dari biasanya. Tanahnya masih terlihat baru. Bunga-bunga kecil tertata sederhana, persis seperti hidup nenek itu yang tak pernah berlebihan. Aris berjongkok, merapikan satu daun kering yang jatuh, lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya terasa penuh, bukan penuh oleh duka, tapi oleh rasa cukup. Beberapa bulan berlalu. Wisuda tiba lebih cepat dari yang Aris bayangkan. Aula kampus kembali ramai, tapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi tatapan merendahkan.
Yang ada hanya tepuk tangan dan senyum tulus. Aris berdiri mengenakan toga sederhana, tapi di dadanya ada kebanggaan yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Saat namanya dipanggil sebagai salah satu lulusan terbaik, Aris melangkah ke depan dengan kepala tegak. Di antara hadirin, ia melihat Pak Teguh tersenyum bangga. Di sudut lain, Siska berdiri bersama ibunya, ikut bertepuk tangan, matanya berkaca-kaca. Di dalam hati, Aris berbisik pelan, "Nek, Aris lulus." Setelah wisuda, hidup Aris tidak langsung berubah jadi mewah. Ia bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi kecil. Gajinya biasa saja, tapi setiap bulan ia menyisihkan sebagian untuk satu hal yang tidak pernah ia lupakan: membantu. Aris rutin datang ke pasar lama, tempat ia dulu memanggul karung. Ia membantu pedagang tua, membelikan obat, mencarikan bantuan. Ia juga menjadi relawan di panti lansia tempat Nek Ijah dulu dirawat. Setiap kali melihat wajah-wajah renta yang kesepian, Aris seperti melihat potongan masa lalunya sendiri. Suatu sore, seorang nenek memegang tangannya dan berkata, "Pelan, terima kasih ya nak, kamu baik sekali." Aris tersenyum, senyum yang sama seperti dulu ia berikan pada Nek Ijah. "Bukan saya, Nek, saya cuma nerusin kebaikan orang lain." Tahun-tahun berlalu. Nama Aris dikenal bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi karena dampak. Ia menjadi pembicara di kampusnya sendiri, menceritakan kisahnya pada mahasiswa baru, tentang pagi dingin di pasar, tentang hinaan, tentang kehilangan, dan tentang satu nenek yang mengajarkannya arti manusia. Dan setiap kali ada mahasiswa yang merasa rendah diri karena miskin, Aris selalu berkata satu kalimat yang sama, "Kamu bukan miskin, kamu cuma sedang berjuang." Di akhir ceritanya, Aris selalu terdiam sejenak, menatap langit, lalu melanjutkan dengan suara pelan tapi mantap. "Kalau hari ini kamu dihina karena hidupmu susah, jangan balas dengan kebencian. Balas dengan hidup yang bermakna. Karena suatu hari nanti, orang-orang yang merendahkanmu akan belajar bahwa hati yang baik jauh lebih mahal daripada apapun yang mereka banggakan." Dan di suatu tempat yang tenang, Aris percaya Nek Ijah tersenyum. "Aris pamit kuliah dulu ya, Nek. Doakan Aris semoga nggak dimarahi dosen." Nek Ijah menahan air mata. Suaranya serak, penuh rasa bersalah. "Hati-hati nak, maafkan nenek ya. Gara-gara nenek kamu jadi buru-buru terus." Aris hanya mengangguk, lalu berlari. Ia berlari menembus keramaian pasar, menyelip di antara orang-orang, mengejar angkutan umum dengan dada yang sesak. Ia tidak sempat mandi lagi, bahkan tidak sempat ganti baju. Aroma pasar menempel kuat di tubuhnya. Bau lumpur, sayuran busuk, amis ikan, bercampur keringat perjuangan yang tidak pernah diberi ruang untuk disembunyikan. Tapi Aris tidak peduli. Ia cuma ingin sampai kampus. Dan begitu ia menginjakan kaki di gerbang kampus yang megah, kontras itu langsung menampar matanya. Mahasiswa lain turun dari mobil mewah. Wangi parfum mahal menyebar di udara. Pakaian mereka bermerek, sepatu mereka bersih, rambut mereka rapi. Seolah hidup mereka tidak pernah disentuh lumpur. Sementara Aris, ia berlari dengan sepatu yang solnya sudah mau lepas, dengan badan yang lengket, dan bau yang tidak bisa ia pilih. Ia menyusuri lorong fakultas, jantungnya berdetak kencang, bibirnya komat-kamit berdoa semoga Pak Teguh belum masuk. Tapi harapan tinggal harapan. Saat Aris sampai di depan pintu kelas, suasana di dalam sudah hening. Hening yang menakutkan. Aris menelan ludah, lalu mengetuk pelan. Tangannya gemetar ketika ia mendorong pintu itu. Kriat. Suara pintu terbuka memecah keheningan. Puluhan pasang mata langsung menoleh. Menatapnya seperti menatap sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak pantas berada di ruangan bersih itu. Di depan kelas berdiri Pak Teguh dengan kacamata tebal, spidol di tangan, tatapan tajam setajam silet. Aris Prasetya. Suara itu berat dan dingin. "Ini sudah ketiga kalinya kamu terlambat minggu ini. Jam kuliah, saya mulai pukul tepat. Sekarang jam 20. Aris berdiri kaku di ambang pintu. Dadanya naik turun. Ia ingin menjelaskan, ingin bilang bahwa pagi tadi ia mengangkat karung 50 kilo, bahwa ia menolong seorang nenek yang tak punya siapa-siapa, bahwa ia juga ingin jadi mahasiswa baik-baik. Tapi kata-kata itu seperti tertahan di tenggorokan,
karena ia tahu, di tempat seperti ini, alasan orang miskin sering terdengar seperti kebohongan. Dan tepat saat itu, sebuah suara celetukan nyaring meledak dari bangku depan. Suara yang manis, tapi tajam seperti jarum. "Ih, Pak, jangan suruh dia masuk dong." Itu Siska, mahasiswi paling cantik dan juga paling sombong di kelas itu. Anak donatur tetap kampus, yang merasa setiap langkahnya punya kuasa. Dengan gaya berlebihan, ia menutup hidungnya, seolah mencium bau bangkai. "Bapak enggak nyium baunya. Si Aris ini baunya kayak terasi busuk. Bau pasar banget. Bikin mual, Pak. Tawa pun mulai pecah." Geng Siska ikut menutup hidung, ikut mengejek, ikut memelintir rasa malu Aris jadi hiburan. Dan di detik itu, Aris merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh pelan-pelan. Bukan cuma harga diri, tapi juga keyakinan bahwa kebaikan selalu diterima dengan baik. Aris berdiri di ambang pintu itu seperti orang yang baru saja kehilangan tempat berpijak. Kata-kata Pak Teguh masih menggema di telinganya, dingin dan keras, lalu telunjuk yang menunjuk pintu keluar terasa seperti vonis. Dan ketika Pak Teguh membentak sekali lagi, menyuruhnya keluar atau namanya akan dicoret selamanya dari mata kuliah itu, Aris akhirnya menunduk. Ia sempat menatap dosen itu, lalu tanpa sengaja matanya bertemu dengan Siska. Di wajah perempuan itu tidak ada sedikit pun rasa iba. Yang ada hanya senyum puas, senyum kemenangan yang kejam. Bahkan bibir Siska bergerak pelan tanpa suara, tapi Aris bisa membaca jelas maksudnya. "Mampus lu, gembel." Kalimat itu tidak terdengar keras, tapi rasanya seperti ditusukkan langsung ke dada Aris. Air mata sudah menumpuk di pelupuknya. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan agar tidak jatuh di depan mereka. Ia butuh ilmu itu. Ia butuh lulus tepat waktu. Ia butuh selembar ijazah untuk mengubah hidupnya yang selama ini selalu dipandang rendah. Tapi hari ini, harga dirinya diinjak-injak habis di depan satu kelas. Dengan langkah yang berat, Aris membalikkan badan dan berjalan keluar. Pintu kelas menutup di belakangnya, dan sebelum benar-benar tertutup, ia masih sempat mendengar tawa teman-temannya pecah, tawa yang menertawakan nasibnya, tawa yang seolah berkata bahwa orang seperti Aris tidak pantas duduk sejajar dengan mereka. Aris berjalan menyusuri koridor yang mendadak terasa panjang sekali. Kampus yang tadi ia kejar dengan napas ngos-ngosan, sekarang terasa seperti tempat asing yang menolaknya. Ia duduk di bangku taman kampus, sendirian, menatap telapak tangannya yang kasar dan kotor, tangan yang lebih sering mengangkat beban daripada memegang buku mahal. Di dalam hatinya ada kalimat yang berulang-ulang, lirih, seperti doa yang patah. "Maafin nenek ya, gara-gara nenek kamu jadi repot tiap pagi." Kalimat itu bukan cuma suara Nek Ijah. Itu suara rasa bersalah yang menempel di dada Aris, seolah kebaikan yang ia lakukan selalu harus dibayar dengan hinaan. Di sisi lain, dari dalam kelas, Pak Teguh sempat melihat bahu Aris berguncang menahan tangis saat ia melangkah menjauh. Entah kenapa, ada rasa penasaran kecil yang muncul di hati dosen tua itu. Kenapa mahasiswa secerdas Aris bisa seberantakan ini? Kenapa matanya selalu menyimpan lelah yang tidak dimiliki anak-anak lain? Tapi, kelas terus berjalan dan rasa penasaran itu hanya disimpan dalam diam. Sementara itu, jauh dari kampus, di pasar yang becek itu, Nek Ijah tiba-tiba merasakan dadanya sesak, napasnya tersendat, tubuh tuanya gemetar. Lalu ia ambruk di atas tumpukan sayur dagangannya. Orang-orang di sekitar panik. Ada yang memanggil namanya, ada yang mencoba mengangkat, ada yang berlari mencari bantuan. Pasar yang biasanya ribut oleh tawar-menawar, mendadak berubah menjadi riuh oleh kepanikan. Takdir seperti mulai memutar rodanya pelan-pelan. Kebaikan Aris yang membuatnya diusir hari ini, ternyata sedang menuntunnya ke sesuatu yang jauh lebih besar. Siang itu, saat Aris masih duduk termenung di bangku taman kampus, ponsel jadulnya yang layarnya retak tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya langsung berdegup kencang. "Pak RT Pasar." Aris menjawab cepat, suaranya serak karena menahan emosi. "Halo Pak." Di seberang sana suara panik terdengar jelas. "Ari, kamu di mana? Nek Ijah pingsan di pasar, badannya panas tinggi. Sekarang lagi digotong ke klinik 24 jam.
kamu bisa ke sini." Dalam 1 detik, semua sedihnya soal kelas lenyap begitu saja. Rasa malu, rasa sakit, tawa-tawa tadi, semuanya seperti tidak ada artinya dibanding satu hal ini. Nek Ijah. Aris berdiri begitu cepat sampai bangku taman itu bergeser. Ia melupakan perutnya yang lapar, melupakan bahwa ia tadi diusir, melupakan bahwa ia seharusnya menunggu kelas selanjutnya. Kakinya berlari kencang meninggalkan gerbang kampus, kembali menuju dunia yang selama ini membuatnya merasa lebih berguna. Saat sampai di klinik kecil yang sempit itu, Aris melihat Nek Ijah terbaring lemah dengan infus di tangannya. Wajah keriput itu pucat, seperti kertas yang kehilangan warna. Dokter bilang Nek Ijah kelelahan dan kurang gizi. Tubuhnya sudah terlalu lama dipaksa kuat, padahal sebenarnya rapuh. Aris merogoh saku celananya dengan tangan gemetar. Di sana hanya ada uang Rp50.000, uang terakhirnya untuk makan minggu ini. Uang yang seharusnya ia pakai agar perutnya tidak kosong. Tapi saat ia menatap wajah Nek Ijah yang tertidur dengan napas lemah, keputusan itu terasa tidak perlu dipikirkan. Aris menyerahkan uang itu ke kasir untuk membeli obat, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri, senyum yang pahit tapi pasrah. Enggak apa-apa. Aku puasa dulu, yang penting nenek sembuh. Malam itu, Aris tidak pulang. Ia menjaga Nek Ijah semalaman. Ia menyuapinya bubur, pelan-pelan saat nenek itu mulai bisa menelan. Ia memijat kaki tuanya, menenangkan tubuh yang gemetar karena demam. Sampai akhirnya, Aris sendiri tertidur dalam posisi duduk di samping ranjang klinik, kepalanya terkulai, tubuhnya pegal, tapi hatinya tidak mau meninggalkan. Keesokan harinya, matahari terbit lagi. Aris terbangun dengan badan pegal linu, matanya perih karena kurang tidur. Nek Ijah sudah sadar, tapi justru memaksa ingin pulang karena tidak punya uang untuk bayar klinik. "Nek, biar Aris antar pulang ya." Tapi jalannya pelan-pelan, bujuk Aris lembut. Aris tahu, kalau ia mengantar Nek Ijah dulu, ia pasti akan terlambat lagi. Ancaman dikeluarkan, ancaman dicoret dari mata kuliah, semuanya terbayang lagi. Tapi nuraninya tidak membiarkan ia meninggalkan wanita tua yang masih lemah ini sendirian di pinggir jalan. Di dalam hati, Aris menarik napas panjang dan berbisik, seperti menyerahkan nasibnya ke langit. Bismillah. Rezeki dan nasib sudah ada yang atur. Dan pada saat yang sama, di kampus, Pak Teguh sudah berdiri di depan gerbang fakultas sejak pagi. Bukan untuk menyambut mahasiswa, tapi matanya mencari satu sosok yang terus mengusik pikirannya. Aris. Pagi itu, langkah Aris terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya karena tubuhnya lelah setelah semalaman tidak tidur, tapi karena di dalam kepalanya terus terngiang ancaman Pak Teguh kemarin. Jika hari ini ia terlambat lagi, tidak ada lagi toleransi. Satu kesalahan lagi dan semuanya bisa berakhir. Semua perjuangannya selama ini bisa runtuh begitu saja. Namun di sampingnya, Nek Ijah berjalan tertatih-tatih, berpegangan pada lengan Aris. Setiap beberapa langkah, nenek itu harus berhenti, menarik napas panjang, dadanya naik turun tidak beraturan. Aris bisa merasakan betul betapa ringkih tubuh itu. Dan di momen itu, hatinya kembali dihadapkan pada pilihan yang sama, masa depan atau kemanusiaan. Aris memilih yang kedua. Ia mengantar Nek Ijah sampai ke rumah kontrakan kecilnya di gang sempit dekat pasar. Rumah itu bahkan lebih mirip gubuk. Dinding kayunya lapuk, atap sengnya bocor di beberapa titik. Di dalamnya nyaris tidak ada perabotan, hanya tikar tipis, kompor tua, dan beberapa panci berkarat. Aris membantu membaringkan Nek Ijah, menyiapkan air hangat, lalu memastikan obat diminum tepat waktu. "Terima kasih, Nak. Nek ini merepotkan kamu terus." Suara Nek Ijah bergetar, matanya berkaca-kaca. Aris tersenyum lembut, senyum yang lahir dari hati, bukan dari bibir. "Enggak apa-apa, Nek. Kalau Aris enggak bantu, siapa lagi?" Kalimat sederhana itu keluar begitu saja, tapi dampaknya jauh lebih besar dari yang Aris bayangkan. Di mata Nek Ijah, Aris bukan cuma penolong, ia adalah keluarga. Setelah memastikan nenek itu aman, Aris baru berlari menuju kampus. Matahari sudah naik tinggi, keringat kembali membasahi punggungnya. Saat ia sampai di depan gerbang fakultas,
Jam dinding menunjukkan waktu yang membuat perutnya kembali mual. Ia terlambat lagi. Dengan langkah ragu, Aris masuk ke area kampus. Beberapa mahasiswa menoleh, sebagian mengenalinya, sebagian berbisik-bisik. Ada yang tersenyum sinis, ada yang tertawa kecil. Aroma tubuh Aris masih sama seperti kemarin, bercampur obat dan sisa pasar. Ia menunduk, mencoba tidak mendengar, tapi kata-kata itu tetap menembus telinganya. Ih, itu si miskin bau pasar itu kan? Pasti nggak mandi lagi. Kasihan sih, tapi ngapain kuliah di sini? Aris menarik napas panjang dan terus berjalan. Di depan kelas, pintu sudah terbuka. Pak Teguh berdiri di dalam, dan ketika melihat Aris muncul, wajahnya langsung mengeras. Suasana kelas mendadak hening. Aris, ke depan. Suara itu tidak keras, tapi justru lebih menakutkan. Aris melangkah maju, berdiri di depan kelas dengan kepala tertunduk. Jantungnya berdetak kencang, seolah siap meledak. Saya sudah bilang kemarin, tidak ada toleransi lagi. Kamu sengaja menantang saya, atau kamu memang tidak menghargai perkuliahan ini? Aris ingin menjawab, tapi suaranya tertahan. Lidahnya keluh. Ia merasa seperti terdakwa yang sudah dianggap bersalah sebelum sempat bicara. Dan sebelum Aris sempat membuka mulut, suara Siska kembali muncul, lebih nyaring, lebih percaya diri. Pak, ngapain sih Bapak masih repot-repot ngurus dia? Orang kayak gini mah nggak akan sukses. Setiap hari telat, bau baju kayak pengemis. Kampus ini bukan tempat penampungan orang miskin, Pak. Beberapa mahasiswa tertawa. Ada juga yang hanya menunduk, pura-pura tidak dengar. Tidak ada satupun yang membela. Dan di saat itulah sesuatu berubah di mata Pak Teguh. Tatapannya beralih dari Aris ke Siska. Alisnya mengernyit, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung memarahi Aris. Siska, cukup. Satu kata itu membuat kelas langsung senyap. Siska terdiam, matanya melebar, jelas tidak menyangka akan dipotong seperti itu. Pak Teguh melangkah mendekat, berdiri di antara Aris dan Siska. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Kamu tahu kenapa saya masih berdiri di sini mengajar? Karena saya percaya pendidikan bukan cuma soal pintar dan kaya, tapi soal karakter. Ia menatap seluruh kelas, lalu kembali ke Aris. Untuk sesaat, mata dosen itu melunak. Aris, sekarang kamu bicara. Kenapa kamu selalu terlambat? Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Aris menelan ludah, lalu perlahan mengangkat kepala. Matanya merah, suaranya bergetar, tapi ia memaksa untuk jujur. Pak, setiap pagi sebelum ke kampus, saya kerja di pasar. Saya bantu angkat sayur. Saya juga jaga satu nenek yang hidup sendiri. Pagi ini nenek itu sakit, saya harus antar pulang dulu. Saya tahu ini bukan alasan yang bagus, tapi kalau saya nggak datang, nenek itu nggak punya siapa-siapa. Ruangan itu sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada bisik-bisik, bahkan Siska pun terdiam. Pak Teguh memejamkan mata sejenak, napasnya ditarik dalam, dan saat ia membuka mata lagi, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat suasana kelas berubah arah. Pak Teguh berdiri lama tanpa berkata apa-apa. Keheningan di kelas terasa berat, seolah setiap orang menahan napas. Aris masih berdiri di depan dengan tangan mengepal, menunggu hukuman yang mungkin akan mengakhiri segalanya. Ia sudah jujur. Kalaupun harus dikeluarkan, setidaknya ia tidak berbohong. Akhirnya Pak Teguh membuka suara, pelan tapi jelas. Kamu tahu Aris sih, dulu saya juga bukan siapa-siapa, seluruh kelas terkejut. Ini pertama kalinya dosen yang terkenal dingin itu berbicara tentang dirinya sendiri. Saya anak tukang becak. Setiap pagi saya antar bapak saya mangkal, siang sekolah, malam bantu dorong becak. Bau keringat dan jalanan itu teman saya bertahun-tahun. Dan kalau waktu itu saya berhenti cuma karena dihina, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghantam hati semua orang di ruangan itu. Aris menatap Pak Teguh dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu. Pak Teguh menoleh ke arah Siska. Tatapannya tajam, tapi suaranya tetap terkendali. Siska, kamu bangga menghina orang lain karena dia miskin. Tapi kamu lupa satu hal. Kamu kuliah di sini bukan cuma karena otakmu, tapi karena uang orang tuamu.
Dan itu bukan prestasi pribadimu. Wajah Siska memucat. Untuk pertama kalinya, kesombongannya runtuh di depan umum. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang membela. Semua mata tertuju padanya, dan kali ini ia yang ingin menghilang. Pak Teguh kembali menghadap Aris. Saya tidak akan mengeluarkan kamu, tapi saya juga tidak akan memanjakan kamu. Mulai hari ini, kamu duduk di depan. Setiap kali kamu terlambat, kamu lapor ke saya setelah kelas. Bukan untuk dihukum, tapi supaya saya tahu kamu masih berjuang. Aris menunduk dalam. Air matanya akhirnya jatuh, bukan karena malu, tapi karena lega. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Pak Teguh mengangguk, lalu memandang seluruh kelas, dan kalian semua. Dengar baik-baik. Di ruangan ini, tidak ada kasta. Yang miskin tidak lebih rendah, yang kaya tidak lebih tinggi. Siapapun yang merendahkan orang lain, berarti dia belum pantas disebut terdidik. Kelas hari itu berjalan berbeda. Tidak ada lagi tawa mengejek, tidak ada lagi bisik-bisik kejam, bahkan beberapa mahasiswa mulai melirik Aris dengan ekspresi yang tidak lagi sinis. Di luar kelas, kabar tentang kejadian itu cepat menyebar. Mahasiswa lain mulai membicarakan Aris, bukan sebagai bahan hinaan, tapi sebagai cerita. Cerita tentang mahasiswa yang pagi kerja di pasar, siang kuliah, malam jaga nenek tua. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rektor kampus memanggil Aris ke ruangannya. Jantung Aris kembali berdebar. Ia takut ini hanya jeda sebelum hukuman yang lebih besar. Tapi yang ia temui justru sebaliknya. Rektor duduk dengan wajah serius, tapi matanya hangat. Kami mendapat laporan tentang kamu, Aris. Bukan cuma dari Pak Teguh, tapi juga dari beberapa staf kampus yang melihat aktivitasmu di pasar. Aris menunduk, bingung. Kampus ini punya program beasiswa bantuan hidup untuk mahasiswa dengan kondisi khusus. Selama ini, jarang ada yang benar-benar layak. Kamu salah satunya. Kalimat itu membuat dunia Aris seperti berhenti berputar. Tangannya gemetar. Mulai semester depan, uang kuliahmu ditanggung penuh. Kamu juga akan mendapat uang saku bulanan, bukan belas kasihan. Ini penghargaan atas ketekunanmu. Aris tidak mampu berkata apa-apa, ia hanya bisa menangis. Semua lelah, semua hinaan, semua pagi dingin di pasar terasa terbayar. Namun, cerita ini belum selesai. Di sudut kota, Nek Ijah masih berjuang dengan tubuhnya yang semakin lemah. Dan satu keputusan Aris yang akan datang akan mengubah hidup mereka berdua lebih jauh lagi. Hari itu, Aris pulang ke rumah kontrakannya dengan langkah yang terasa ringan. Tapi hatinya justru penuh oleh pikiran. Beasiswa itu seperti cahaya setelah lorong panjang yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia bisa bernapas tanpa dihantui uang kuliah. Untuk pertama kalinya, ia bisa membayangkan masa depan tanpa rasa takut yang menempel di dada. Namun begitu, pintu kontrakan dibuka, aroma obat-obatan langsung menyambutnya. Nek Ijah terbaring di tikar, wajahnya pucat, napasnya masih berat. Melihat itu, senyum Aris perlahan memudar. Ia duduk di samping nenek itu, memegang tangan keriput yang dingin. Nek, Aris dapat kabar baik hari ini. Nek Ijah membuka mata perlahan. Tatapannya lemah, tapi penuh perhatian. Apa itu, Nak? Aris menahan haru. Kampus kasih Aris beasiswa. Aris enggak perlu kerja seberat itu lagi. Aris bisa fokus kuliah. Nek Ijah tersenyum, tapi senyum itu justru membuat mata Aris perih. Senyum itu bukan senyum lega, melainkan senyum orang tua yang tahu dirinya akan ditinggalkan. Syukurlah, Nek senang sekali dengarnya. Kamu memang pantas, Nak. Ada jeda hening. Nek Ijah lalu menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. Kalau begitu, kamu nggak perlu ke pasar lagi, jangan pikirkan nenek. Nenek ini sudah tua. Jangan sampai masa depanmu rusak karena nenek. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Aris menggeleng kuat. Enggak, Nek. Aris enggak akan ninggalin nenek. Tapi Nek Ijah memalingkan wajah. Air matanya jatuh membasahi tikar. Aris, hidupmu baru mau mulai. Nenek ini cuma beban. Kalimat itu membuat dada Aris sesak. Ia teringat semua pagi dingin, semua karung berat, semua hinaan yang ia terima, dan satu hal yang selalu menguatkannya. Wajah nenek ini.
Orang yang tidak pernah memintanya apa-apa, tapi memberinya rasa keluarga. Aris menggenggam tangan Nek Ijah lebih erat. Nek, bukan beban. Nek itu alasan Aris bertahan selama ini. Malam itu, Aris tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding, menatap langit-langit bocor kontrakan. Di kepalanya ada dua jalan. Fokus pada kuliah, mengejar masa depan, atau tetap menjaga Nek Ijah yang semakin hari semakin rapuh. Dua-duanya penting, tapi hidup memaksanya memilih. Keesokan paginya, Aris menemui Pak Teguh. Dengan suara ragu, ia menceritakan kondisi Nek Ijah. Tentang sakitnya yang kambuh, tentang rasa takut ditinggal, tentang pilihan yang menghimpit. Pak Teguh mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia berdiri, mengambil jaketnya. "Ayo ikut saya," Aris terkejut. "Kemana, Pak?" "Ke rumah nenek itu." Sore itu, Pak Teguh berdiri di depan kontrakan kecil Nek Ijah. Wajahnya berubah saat melihat kondisi tempat itu. Tanpa banyak bicara, ia menelepon seseorang. Aris tidak tahu siapa, tapi dari cara Pak Teguh bicara, itu orang penting. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang bahkan tidak pernah Aris bayangkan terjadi. Nek Ijah dipindahkan ke panti lansia yang layak, bersih, dengan perawatan medis rutin. Biayanya ditanggung oleh yayasan sosial rekan Pak Teguh. Nek Ijah menangis saat berpamitan, memeluk Aris erat-erat. "Kamu jangan lupa nenek, ya?" Aris menahan tangis. "Enggak, Nek." Aris sering datang. Sejak hari itu, hidup Aris berubah pelan-pelan. Ia tetap kuliah, tetap datang ke panti tiap akhir pekan, dan prestasinya mulai menonjol. Dosen-dosen mulai mengenalnya, bukan sebagai mahasiswa miskin bau pasar, tapi sebagai mahasiswa tangguh yang tidak menyerah. Dan Siska? Ia mulai menghindari Aris. Tatapan matanya tidak lagi sombong, melainkan canggung. Kadang, rasa bersalah itu lebih berat daripada hukuman apapun, namun takdir belum selesai menguji. Suatu sore, saat Aris baru keluar dari perpustakaan, ia melihat kerumunan di depan gedung rektorat. Sebuah nama disebut-sebut pelan, lalu semakin jelas terdengar. Nama Nek Ijah. Dan saat itulah Aris tahu satu bab terakhir dalam hidupnya akan dimulai. Kerumunan itu membuat langkah Aris terhenti. Jantungnya langsung berdebar tidak karuan. Nama Nek Ijah terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, bercampur dengan suara bisik-bisik yang tegang. Aris mendorong orang-orang di sekitarnya, rasa takut mulai merayap dari dada sampai ke tengkuknya. Di depan gedung rektorat, sebuah mobil dinas yayasan sosial terparkir. Beberapa staf kampus berdiri bersama seorang perempuan paruh baya berpakaian rapi. Wajah perempuan itu terlihat serius. Matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Begitu Aris mendekat, Pak Teguh langsung melihatnya. Tatapan dosen itu berubah, ada sesuatu yang berat di sana. "Aris, kamu harus kuat." Kalimat itu membuat kaki Aris lemas. Ia mendekat dengan napas memburu. "Kenapa, Pak? Nek Ijah kenapa?" Perempuan paruh baya itu melangkah maju. Suaranya tenang, tapi terdengar duka. "Saya dari yayasan tempat nenek itu dirawat. Tadi pagi, kondisi beliau menurun drastis. Jantungnya lemah. Sebelum dibawa ke rumah sakit, beliau meminta bertemu kamu." Dunia Aris seakan runtuh. Semua suara di sekitarnya menghilang. Yang tersisa hanya satu kalimat berulang di kepalanya. "Jangan. Tolong jangan sekarang." Tanpa menunggu penjelasan lain, Aris berlari. Ia bahkan tidak ingat bagaimana caranya sampai ke rumah sakit. Kakinya bergerak otomatis, air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Dalam benaknya, terbayang wajah Nek Ijah yang selalu tersenyum meski hidupnya keras. Suara lembut yang selalu meminta maaf karena merasa merepotkan. Saat Aris masuk ke ruang perawatan, bau antiseptik menyergap hidungnya. Nek Ijah terbaring dengan alat bantu napas. Tubuhnya terlihat jauh lebih kecil dari yang Aris ingat, seperti tinggal sisa-sisa kehidupan. Aris mendekat, menggenggam tangan keriput itu dengan gemetar. "Nek, Aris datang, Nek." Kelopak mata Nek Ijah bergerak pelan. Ia membuka mata, dan saat melihat Aris, bibirnya bergetar membentuk senyum yang sangat lemah. "Nak, akhirnya kamu datang." Aris menunduk, air matanya jatuh membasahi tangan nenek itu. "Maaf, Nek. Maaf Aris telat." Nek Ijah menggeleng perlahan.
Enggak, kamu enggak pernah telat. Kamu selalu tepat waktu di hati nenek. Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Aris. Ia menangis, terisak, bahunya berguncang tanpa bisa ditahan. Nek Ijah mengangkat tangan dengan sisa tenaga, menyentuh pipi Aris. Dengarkan, nenek baik-baik. Jangan pernah berhenti jadi orang baik, meski dunia sering jahat sama kamu. Jangan balas hinaan dengan dendam. Balas dengan hidup yang lebih baik. Napas Nek Ijah tersendat. Tangannya mulai melemah di genggaman Aris. Dan satu lagi, jangan pernah merasa miskin itu aib. Yang aib itu hati yang kosong. Monitor di samping ranjang mulai berbunyi panjang. Dokter dan perawat bergegas masuk. Aris berdiri terpaku, tangannya masih menggenggam tangan yang kini perlahan dingin. Beberapa menit kemudian, dokter menatap Aris dengan mata penuh empati dan menggeleng pelan. Maaf, kami sudah berusaha. Kalimat itu tidak terdengar keras, tapi cukup untuk meruntuhkan seluruh dunia Aris. Ia jatuh terduduk di samping ranjang, memeluk tubuh Nek Ijah yang sudah tak bernyawa, menangis seperti anak kecil yang kehilangan satu-satunya rumah. Hari pemakaman Nek Ijah berlangsung sederhana. Tidak banyak orang datang. Hanya beberapa pedagang pasar, Pak Teguh, dan beberapa mahasiswa yang diam-diam hadir. Di antara mereka, Aris berdiri paling depan, wajahnya tenang tapi matanya kosong. Di tanah basah itu, Aris berjanji dalam hati, ia akan hidup sebaik mungkin. Bukan untuk membalas dunia, tapi untuk menghormati satu orang yang pernah menganggapnya keluarga. Dan tanpa Aris sadari, sejak hari itu, namanya mulai dikenal luas di kampus. Bukan karena hinaan, bukan karena bau pasar, tapi karena satu hal yang jauh lebih langka. Ketulusan. Namun, perjalanan Aris belum berakhir. Justru disinilah ujian terakhirnya dimulai. Ujian yang akan mempertemukannya kembali dengan Siska, dalam posisi yang benar-benar terbalik. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Hari-hari Aris kembali dipenuhi rutinitas kuliah, belajar, dan sesekali datang ke makam Nek Ijah setiap akhir pekan. Ia selalu duduk diam di sana, membersihkan rumput liar, lalu berbicara pelan seolah nenek itu masih bisa mendengar. Tentang nilai-nilainya yang naik, tentang dosen yang mulai percaya padanya, tentang mimpinya yang perlahan terasa lebih dekat di kampus. Aris berubah. Bukan penampilannya yang drastis, tapi caranya berjalan, caranya menatap dunia. Ia tidak lagi menunduk karena malu. Ia berdiri tegak, membawa luka yang sudah menjadi kekuatan. Beasiswa membuatnya bisa hidup lebih layak, tapi yang benar-benar mengubahnya adalah pesan terakhir Nek Ijah. Suatu hari, kampus mengadakan seminar besar dengan sponsor perusahaan nasional. Aula penuh sesak. Mahasiswa berdesakan, semua ingin melihat pembicara tamu yang kabarnya sangat berpengaruh. Aris duduk di barisan tengah, mendengarkan dengan serius. Dan saat itulah, pintu aula terbuka. Seorang perempuan masuk dengan langkah anggun. Rambutnya rapi, pakaiannya mahal, aura percaya diri menyelimuti dirinya. Beberapa mahasiswa berbisik kagum. Itu ibunya Siska. Aris menoleh pelan. Di depan, Siska duduk di barisan VIP bersama orang tuanya. Wajahnya tampak tegang, tidak lagi penuh kesombongan seperti dulu. Tatapannya sesekali menyapu ruangan dan tanpa sengaja bertemu dengan mata Aris. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Siska cepat memalingkan wajah. Ada rasa canggung, ada rasa bersalah yang tidak pernah terucap. Seminar berjalan. Sang pembicara berbicara tentang kepemimpinan, tentang empati, tentang tanggung jawab sosial. Kalimat demi kalimat terasa seperti tamparan halus bagi siapapun yang pernah merendahkan orang lain. Di akhir acara, moderator memanggil satu nama untuk naik ke panggung. Mahasiswa inspiratif tahun ini, atas dedikasi sosial dan prestasi akademik, diberikan kepada Aris Prasetya. Aula mendadak hening, Aris membeku, ia menoleh ke kiri, ke kanan, memastikan tidak salah dengar. Tepuk tangan perlahan terdengar, lalu semakin keras, semakin riuh. Aris berdiri dengan kaki gemetar. Langkahnya menuju panggung terasa tidak nyata. Di sana, rektor tersenyum bangga, Pak Teguh mengangguk pelan dari kejauhan. Saat Aris menerima piagam, matanya menyapu aula. Dan di barisan depan, ia melihat Siska. Perempuan itu tidak menertawakannya, tidak mencibir,
Matanya berkaca-kaca. Usai acara, Siska menunggu Aris di lorong. Wajahnya pucat, tangannya saling menggenggam gelisah. Aris, aku mau minta maaf. Aris berhenti. Ia menatap Siska dengan tenang, tanpa amarah, tanpa dendam. Aku salah. Aku jahat. Aku merendahkan kamu di depan semua orang. Aku pikir uang bisa bikin aku lebih tinggi. Tapi ternyata aku yang kecil. Siska menunduk, air matanya jatuh. Aku nggak minta kamu maafin aku sekarang. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku malu. Aris terdiam sejenak. Lalu ia menarik napas panjang. Aku udah maafin kamu sejak lama. Siska terkejut mengangkat kepala. Karena kalau aku terus bawa dendam, pesan nenekku jadi sia-sia. Kalimat itu membuat Siska menangis. Bukan tangis malu, tapi tangis lega. Hari itu, Aris pulang dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Ia tahu hidupnya belum sempurna, tapi ia sudah menang satu hal penting. Ia tidak membiarkan dunia mengubahnya menjadi orang yang pahit. Dan di malam yang sunyi itu, Aris berdiri di depan makam Nek Ijah, menatap langit gelap bertabur bintang. Nek, Aris sudah berusaha jadi orang baik, seperti pesan nenek. Angin malam berembus pelan, seolah menjawab, cerita ini hampir selesai. Tapi ada satu hal terakhir yang akan mengikat semuanya menjadi satu.